2020 tahun merah. Merah menyala tapi bukan api dan darah. Terlampau banyak sayatan luka, namun tak terlihat cucuran darah. 2020 tahun tangis. Tangis dan teriakan tak terdengar, yang selalu dianggap lucu mewarnai ramainya kegaduhan. Kelucuan tangisan tak terdengar, tak lagi nampakkan air mata, karena habis termakan waktu dan harapan yang tak kunjung tersampaikan. Banyak dentuman gong pertanda perang, namun tak terlihat peraduan parang dan senjata. Sang saka merah putih, suci dan putihnya tulang penopang para pejuang yang lahirkan negara, tak lagi dihargai, bahkan diobrak-abrik, hancurkan cita anak bangsa. Di tahun sebelumnya, perayaan demokrasi menandai pengaplikasian regulasi babak baru perihal pemberlakuan pemilihan umum. Tetapi hanya sisakan berbagai keanehan dengan 700-an duka yang tak kunjung terungkap, dan hanya ciptakan duka teramat dalam. Hukum yang katanya adalah panglima, tetapi kenyataan menunjukkan sebagai panglima dengan belati yang hanya kepada satu sisi diasah tajam. Keadilan dan equality before the law hanya dongeng manisan di negeri yang katanya adalah negara demokrasi berlandaskan hukum. Zaman ini adalah zaman sinting, di mana negara membunuh rakyat tak lagi dengan senjata, namun cukup dengan aturan. Genosida tak perlu pembantaian, cukup dengan penindasan dan pemansungan hak, maka rakyat perlahan mati di atas penginjakan. Perayaan dan seremoni peringatan rutin diberlakukan per tahun, namun hilang esensi selayak dongeng kabul tanpa aplikasi dengan beraneka ragam manisan. Penghargaan kepada Founding Fathers hanya sebatas ucapan sebagai bangsa yang katanya besar, namun tak lebih sebagai slogan. Hampir satu abad merdeka, namun kenapa kesejahteraan tak lebih sebagai cinta dan hanya dinikmati oleh separuh golongan. Marwah dan kehormatan bangsa dibantai ketika pemangku kepentingan menggadai diri, bahkan menginjak dan membunuh pemegang kedaulatan tertinggi secara nyata dengan berbagai dalih. Aneksasi pengingkaran hak rakyat dengan berbagai asumsi basi dibalut beragam manipulasi. Pahitnya kebiadaban komunisme tak hanya sebatas sejarah kelam yang tak habis diilhami. Kini negara dimasukkan ke lubang buaya dan dicekik lehernya dengan berbagai dalih basi. Belakangan celah kembali dibuka melalui haluan ideologi Pancasila yang ditunda tanpa ketegasan penghapusan. Organ pertahanan negara tercinta yang katanya sekandung rakyat perlahan menunjukkan keberpihakan. Satu demi satu menarik diri, hanya sisakan kekecewaan. Lembaga perwakilan pun tak representatif, suarakan keresahan. Para pemangku kepentingan pentingkan diri belakangi segala kepentingan. Coba bangun. Rakyat tak lagi punya siapa-siapa. Pergantian demi pergantian, dongeng demi dongeng bergilir dinyanyikan, lantas kenapa puluhan tahun tak kunjung mencapai cita? Anak-anak negeri silih berganti dengan lantang teriakan aspirasi keresahan, lantas kenapa tiap suara selalu jatuh ke tanah? Pernahkah negara mendengar tangisan rakyat kecil yang merintih terang-terangan meminta belas kasih? Puluhan tahun tak mampu setarakan kesejahteraan, kenapa rakyat seakan dipasung kaki dan tangannya sehingga ambruk harapan dan sisakan luka di pangkuan ibu pertiwi? Rakyat tak lagi berpayung, tak lagi punya siapa-siapa, lantas di mana pengayung? Di mana pelindung yang katanya berdiri sebagai bapak dan ibu? Organ dan aturan dibuat untuk binasakan, bahkan tegakkan kebatilan menginjak rakyat seperti babu. Tendensi kebiadaban para bajingan bertopeng merenggut keikhlasan rakyat untuk mencintai negerinya. Lantas di mana salahnya ketika rakyat berteriak meminta haknya yang direnggut paksa?
Berbagai dalih dijadikan tameng dalam merampas hak rakyat atas ulayat adat, melindungi korporasi berkedok investasi. Silih berganti investasi masuk dan keluar, namun justru kerusakan yang didapat bukan kesejahteraan. Asing dikayakan sedangkan rakyat selaku anak negeri dan pemegang kedaulatan tertinggi negara menelan ludahnya akibat diasingkan. Neokolonialisme yang diperingatkan presiden pertama seakan telah berlaku, bahkan dijalankan sendiri oleh negara dengan berbagai model pengasingan dan penekanan. Anak bangsa yang berkompeten dan berpotensi dalam berkarya bahkan dipangkas sendiri karya dan otaknya oleh negara. Karirnya mentereng dan bersinar setelah didukung di negeri orang. Namun siapa yang tepuk dada kalau bukan negaranya? Bendera mana yang dikibarkan kalau bukan bendera negaranya? Merah putih dikibarkan di kancah internasional, namun justru bendera Polandia yang dibalikkan setelah mencapai juara. Kecintaan terhadap negerinya adalah keniscayaan, namun dihancurkan sendiri oleh pemangku negara. Semangat nasionalisme perlahan dipangkas sendiri oleh ketidakberpihakan terhadap pemegang kedaulatan negara. Jangan tanyakan apa yang negara berikan, namun tanyakan apa yang kau berikan kepada negara adalah pepatah suci. Lantas bagaimana bisa dilaksanakan jika dukungan negara terhadap anak bangsa hanya sebatas dongeng dan kicauan fiksi? Saudara-saudaraku, negerimu dan negeriku tak lagi bermarwah. Harga diri negeri seakan tergadai dalam gaibnya topeng serakah. Kita adalah tuan tanah yang tak lagi berhak atas tanah. Maka salam dan seru amanatku bagi seluruh penjaga negeri. Jagalah negeri-negerimu, karena induk negeri tak lagi berarah.